Nah, jadi ini tuh konteksnya itu kayak kita ngomong sama guru atau orang yang baru kenal sama orang tua itu pakai a lot of gak apa-apa. Dimana situasinya itu halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua di channel Math Course. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara many, much, a lot of, dan juga lots of. Udah include ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template PPT gratis yang bisa kalian akses tanpa internet. Cukup dengan download link yang ada di deskripsi video, lalu kalian masukin passwordnya. Passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu di video ini. Jadi jangan sampai di skip ya, biar gak ketinggalan. Gak pakai lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Math Course channel. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut materi kita pada hari ini, teman-teman harus tahu terlebih dahulu bahwa dalam bahasa Inggris, much, many, dan a lot of digunakan untuk menyatakan jumlah atau quantity yang banyak. Namun, ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, tergantung pada jenis kata bendanya, itu countable kah atau uncountable kah, serta pada jenis kalimatnya, itu positif atau negatif atau interrogatif, beda-beda. Tenang aja, nggak usah pusing karena kita akan bahas satu persatu di video ini. Oke baik, pertama-tama kita bahas much dan juga many terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita bahas much terlebih dahulu. Much memiliki arti banyak dan bisa digunakan hanya pada kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Contoh dari uncountable noun seperti water, air, money, uang, sugar, gula, flour, tepung, information atau informasi, dan juga ada time atau waktu. Dan umumnya digunakan untuk kalimat negatif serta kalimat pertanyaan. Untuk polanya seperti biasa, much ditambah dengan uncountable noun. Contoh, I don't have much money. Aku nggak punya banyak uang. Yang kedua, kalau misalnya kita mau pakai much dalam kalimat interrogatif atau tanya, contohnya, is there much sugar in the jar? Apakah ada banyak gula di toples ini, di wadah ini, gitu kan? Yang ketiga ada how much time do we have? Ada berapa banyak waktu yang kamu miliki? Yang selanjutnya adalah we need much water. Ini terkesan kurang alami. Nah, kenapa ini terkesan kurang alami? Kalau misalnya kita mau pakai di kalimat positif, biasanya dalam konteks grammar itu pakai modifier. Untuk video lengkap tentang modifier itu ada sendiri. Contohnya ada to, very, so, dan lain sebagainya. Jangan lupa ditonton ya video tentang modifier biar kalian tahu bentuk-bentuk modifier itu apa aja. So, bentuk yang lebih alami itu berarti we like too much water. Ada modifier sebelum much. Oke? Terakhir, salah kenapa pada kalimat we need much waters? Karena selain kurang alami, di sini ada penggunaan plural yang kurang tepat. Untuk yang selanjutnya, kita akan bahas tentang many. Artinya sama-sama banyak, tapi di sini beda penggunaan. Kalau much tadi diuntukkan pada uncountable noun, sedangkan many di sini untuk countable noun. Gak usah an ya. Jadi untuk kata benda yang bisa dihitung. Contohnya ada apa? Apples. Apple bisa dihitung ya. Terus ada books, buku-buku, ada cars, mobil, pens, bullpen, dan lain sebagainya. Umumnya sama digunakan untuk kalimat negatif serta kalimat tanya. Jadi beda pada penggunaan kata benda ya. Kalau much pada uncountable, kalau many untuk countable. Polanya sama seperti biasa, yaitu many ditambah plural countable noun. Kenapa di sini ada plural? Karena countable, benda yang bisa dihitung, harus ada imbuhan s dan es kalau bendanya lebih dari satu. Contohnya, many people disagree with your idea. Loh, ini kenapa kok nggak ada SES? Karena people adalah irregular plural. Jadi bentuk jamak dari person. Kalau person tunggal, kalau pluralnya itu people. Yang kedua, do we have many books? Nah, harus ada imbuhan SES ya. Apakah kamu memiliki banyak buku? Tadi artinya adalah ada banyak orang yang gak setuju dengan idemu. Lanjut yang ketiga nih, Sinta has many pencils. Namun ini terkesan kurang alami karena tidak ada modifiersnya dan jarang digunakan pada kalimat positif kalau nggak ada modifiersnya. Yang terakhir, kenapa salah? My mother has many pencils. Selain pada kalimat positif yang kurang alami, ia tidak ada imbuhan SES pada kata bendanya, yaitu harusnya pencils, bukan pencil aja. Nah, untuk yang selanjutnya nih, kita akan bahas tentang perbedaan antara a lot of dan juga lots of. Sama kayak many dan much tadi, artinya sama-sama banyak, tapi di sini a lot of atau lots of itu lebih fleksibel. Kenapa? Karena bisa dipakai untuk countable bisa, uncountable juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian pas lagi nulis atau ngomong bingung atau kelupaan, aduh, many ini untuk countable atau uncountable ya,
kalian pakai lot of atau lots of aja, bebas. Bisa digunakan untuk semua tipe kalimat, mau positif, negatif, interrogatif, tanya, bebas bisa digunakan. Jadi ini yang dimaksud dengan fleksibel. Terus apa dong Kak bedanya a lot of sama lots of? Bedanya adalah kalau misalnya lots of itu bersifat lebih informal daripada a lot of. Tapi kalau dalam karya tulis atau buat essay, kalian harus pakai much many ya, sesuai dengan kata bendanya. Tapi kalau dalam speaking tiba-tiba lupa, kalian bisa pakai a lot of atau lots of, tergantung pada konteks. Kalau misalnya lots of itu lebih bebas, lebih informal gitu. Untuk pola atau rumusnya sama guys, mau a lot of atau lots of bebas. Yang penting kalau misalnya uncountable, kita nggak usah pakai bentuk plural, tapi untuk countable kita harus pakai bentuk plural. Contoh, she eats a lot of sugar. Dia makan banyak gula. Kita nggak boleh pakai sugars ya. Jadi dalam uncountable noun kita nggak usah pakai bentuk plural guys, nggak usah dalam bentuk jamak, nggak usah tambah ses, pakai kata benda itu sendiri. Water ya water, sugar ya sugar, nggak perlu imbuhan apapun. Jadi untuk video lengkap tentang perbedaan antara countable apa, uncountable apa, itu ada videonya sendiri. Begitupun dengan plural noun ada videonya sendiri, biar kalian tahu kapan ya aku pakai s, kapan pakai es, atau kadang dia itu jamak tapi nggak ada imbuhan ses. Nah itu jangan lupa ditonton ya videonya. Yang selanjutnya, there are a lot of cats. Nah ini wajib harus ada imbuhan ses. Karena apa? Karena countable noun kucing bisa dihitung, ada banyak kucing ya kan. Yang ketiga adalah I don't have lots of money. Aku nggak punya banyak uang, bukan manis ya, karena money di sini adalah uncountable. Selanjutnya, I have lots of questions. Aku memiliki banyak pertanyaan. Karena question adalah countable, kita harus pakai plural, yaitu harus ada imbuhan ses-nya. Yang selanjutnya, do you have a lot of questions? Nah ini netral ya, dalam konteks informal. Nah jadi ini tuh konteksnya itu kayak kita ngomong sama guru atau orang yang baru kenal, sama orang tua, itu pakai a lot of gak apa-apa. Dimana situasinya itu nggak terlalu formal tapi masih sopan, kita pakai a lot of aja ya. Namun yang contoh berikutnya, did she bring lots of snacks? Nah ini sangat informal, casual. Jadi kalau misalnya ngomong sama antar teman atau sama adik kalian, jadi oke lah kalau kita pakai lots of. Tapi kalau sama guru lebih baik pakai a lot of aja ya. Tapi tetap dalam karya ilmiah atau karya tulis kita pakai much dan juga many. Terakhir, kenapa salah? Did she bring lots of snack? Kenapa? Karena snacknya nggak ada pluralnya, nggak ada ses. Karena apa? Juga snack itu countable guys, bisa dihitungkan kue itu. Jadi kita harus pakai imbuhan ses di belakangnya pada countable noun. Yang terakhir kita akan bahas tentang comparison of quantity. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya kalau misalnya kita mau membandingkan jumlah nih, maka kita menggunakan bentuk komparatif. Artinya adalah lebih banyak. Nah kalau misalnya kita mau pakai superlatif juga boleh, artinya paling banyak. Cara mengingatnya, kalau compare atau komparatif itu antar dua hal, kalau misalnya superlatif itu dari semua hal. Oke, mari kita bahas implementasinya. Ada many, much, a lot of, atau lots of. Pada bentuk komparatifnya, kalau kita mau mengcompare dua hal, kita pakai more, lebih banyak berarti. Tapi kalau kita mau menyatakan superlatif, kita mau bilang ini nih yang paling banyak, maka kita pakai the most. Contoh, I drank more water than you. Aku minum lebih banyak air daripada kamu. Jadi aku bandingin sama kamu, dua orang kan. Nah itu kita pakai more. Contoh yang kedua, she has more books than I do. Aku memiliki lebih banyak buku daripada kamu. Nah aku juga bandingin diriku sama dirimu, aku lebih punya banyak buku. They have the most students in their school. Mereka memiliki paling banyak murid di sekolah mereka. Jadi konteks kalimatnya, di antara semua sekolah di suatu kota, oh ternyata sekolah ini nih yang paling banyak muridnya. Nah buat teman-teman yang mau mengulik lebih dalam tentang komparatif, superlatif, itu ada materinya sendiri, yaitu tentang comparison degree. Jadi jangan lupa ditonton biar kalian tahu kalau misalnya mau compare, membandingkan kayak gini. Kalau misalnya mau menyatakan yang paling itu seperti ini. Jangan lupa ditonton ya video tentang comparison degree. Oke teman-teman, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang much, many, a lot of, dan juga lots of, kalian bisa coba mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Mathcourse sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot dan scan barcode di layar atau menekan link yang ada di deskripsi video, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang punya kendala dalam proses belajar, atau mau sharing session, atau mau tanya latihan-latihan soal tadi, buka jawabanku nih kok salah ya, jawabannya yang bener kok ini, gimana penjelasannya, boleh banget langsung tulis di kolom komen atau chat aku melalui WhatsApp. Oke, see you in the next video, bye bye.